Halo Sobat Konseling dimanapun berada, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, kali ini kita akan membahas prospek program studi perguruan tinggi untuk ilmu-ilmu sains. Kembali lagi dengan saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan bidang bimbingan dan konseling di channel AB Koto 419. Sebelum kita lanjutkan, silakan di-subscribe dulu atau di-like dulu videonya ya, biar nanti mendapatkan notifikasi video-video terbaru ya. Nah, untuk prospek program studi perguruan tinggi, nanti kita akan ada banyak program studinya. Nah, yang pertama ada matematika. Kita akan bahas beberapa ilmu yang dipelajari, contoh pekerjaan, contoh tempat bekerja, dan pilihan perguruan tingginya. Nah, ilmu yang dipelajari di matematika ini ada beberapanya: matematika murni, matematika terapan, matematika komputasi, matematika keuangan atau aktuari. Nah, jadi ini beberapa ilmu yang dipelajari. Sebenarnya masih banyak lagi ilmunya. Cuma kalau kita buat di sini nggak muat ya, untuk kurikulumnya gitu kan. Berapa tuh, ada 144 SKS atau lebih dari 144 SKS ya. Jadi untuk apa yang dipelajari sendiri itu setiap kampus berbeda-beda. Tapi nanti ada mata kuliah yang sama begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa dulu nih? Kita akan bahas contoh pekerjaannya. Kalau kita misalnya jurusan matematik, apakah kita akan jadi apa? Nah, ada peneliti, ada aktuari, ada analis komputer, programmer komputer, konsultan, dosen, dan program perguruan tinggi. Nah, kenapa analis komputer, programmer komputer juga bisa dari jurusan matematika? Karena komputer itu butuh logika ya gitu ya. Dan matematika itu banyak belajar soal logika. Orang yang lemah matematika jangan coba-coba masuk ilmu komputer ya, atau jadi program komputer, nanti bisa pusing gitu ya. Karena banyak sekali ilmu-ilmu di matematika yang digunakan di ilmu komputer. Nah, kira-kira udah paham betul untuk matematika? Oke, selanjutnya kita bahas contoh tempat bekerjanya gimana saja ya. Nah, sudah tahu belum matematika itu kira-kira kemana prospek kerjanya? Ya, ini ada contohnya di badan pemerintah seperti BPPT, LIPI, di Pemda, di Batan, dan di Lapan. Ini contoh beberapa instansi pemerintahan yang menerima jurusan matematika. Tapi kalau kita coba cek di CPNS juga banyak kok, nggak cuma hanya di sini aja ya. Ini hanya contoh tempat bekerja. Dan untuk institusi swasta apakah ada? Ya ada. Cuman kita tidak, setiap perusahaan itu kan jumlahnya banyak, bahkan kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya ya. Jadi ada kemungkinan. Kemudian selanjutnya kita akan coba cek pilihan perguruan tingginya di mana saja kalau mengambil matematika. Matematika cukup banyak, tapi ini kita ada beberapa saja yang kita tulis di sini. Ada Unsia, ada USU, ada Unhas, ada UGM, ada UNRI, ada UNSRI, ada UNS, UI, ITB, ITS, ada UNER ya, ada UNPAD, ada UNDIP gitu ya. Nah, ini ada beberapa pilihan perguruan tinggi yang mau diambil jika mau ngambil jurusan matematika. Nah, kira-kira buat sobat konseling yang udah rencana mau ngambil matematika, mau ngambil di kampus apa nih gitu ya. Selanjutnya program studi statistika ya. Nah, program statistika ini ilmu yang dipelajarinya ada statistika deskriptif, statistika inferensi, dan bidang ilmu kaji yang berkaitan dengan statistika. Nah, jadi ini contoh beberapa bahan kuliah yang akan dipelajari selama kuliah di program studi statistika. Ada yang berminat di statistika atau justru pelajaran favorit di sekolahan ya? Yang suka banget silakan coba program studi ini, pilih program studi ini, karena statistika itu juga lumayan banyak dibutuhkan juga. apalagi untuk penelitian-penelitiannya.
Nah, contoh pekerjaan. Contoh pekerjaannya apa saja? Ada peneliti, riset analis, staf ahli produksi, staf ahli pemasaran, survei analis, dan dosen di perguruan tinggi. Tapi sekarang untuk jadi dosen minimal S2 ya. Jadi kalau mau ambil statistika, menjadi dosen statistik, atau mau dosen untuk program studi yang lain juga bisa, karena statistika itu semua program studi membutuhkan statistika ya, apalagi sampai S3 itu udah pasti sangat dibutuhkan, karena kan terima perguruan tinggi itu ada pendidikan, ada penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan sementara penelitian itu sangat membutuhkan ilmu statistika. Aduh, ini ribet ya. Selanjutnya kita akan bahas apa? Kita akan bahas contoh tempat bekerja. Contohnya ya, lagi-lagi ini contoh ya, tidak semuanya. Contoh tempat bekerja ada badan pemerintah di BPPT, LIPI, Pemda, Batan, dan Mapan. Untuk lembaga industrinya contohnya di manufaktur, di Astra, KS, atau di perbankan, di bank, dan juga perusahaan asuransi. Nah, itu contoh tempat bekerja ya, beberapa contoh tempat bekerja. Jadi jangan berpikir statistik nggak jadi apa ya, saya bingung. Nah, ini contohnya. Kalau ingin lihat juga bisa cek lowongan kerja di Google atau di aplikasi pencarian lowongan ya, itu ada juga kok yang lulusan statistika yang dicari. Nah, kalau sudah rencananya saya ini mau ngambil statistika, kampusnya apa nih? Nah, ini ada IPB, UGM, Unpad, dan ITS. Lagi-lagi saya tidak cantumkan semua perguruan tinggi di Indonesia yang ada jurusan statistika, jadi hanya beberapa saja yang saya masukkan di sini ya. Nah, udah ada kira-kira pilihannya kalau ngambil statistika, kampusnya apa gitu ya. Ada IPB, ada UGM, ada Unpad, ada ITS. Selanjutnya jurusan fisika ya. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan fisika ini ada fisika murni, fisika bahan, fisika kuantum, dan kaji ilmu yang berkaitan dengan fisika. Nah, ini fisika ya, bukan pendidikan fisika. Nah, kalau fisika ini lebih ilmu murni. Banyak sekali yang bisa dipelajari nanti di program studi fisika ini. Ada sobat konseling yang ingin ambil jurusan fisika? Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar dan sebutkan alasannya. Selanjutnya, contoh pekerjaan buat lulusan program studi fisika. Bisa jadi peneliti, staf ahli produksi, riset analis, surveyor, dosen di perguruan tinggi. Untuk dosen tentu sekarang minimal S2. Saran saya sih lanjutkan ke S3 ya, bagi yang sudah lulus S2. Nah, jadi itu contoh beberapa pekerjaan yang bisa didapatkan jika lulusan program studi fisika ya. Walaupun di luar sana juga banyak lowongan yang membutuhkan program studi fisika. Nggak harus ini hanya contoh pekerjaan saja. Contoh tempat pekerjaannya, tempat bekerja ya, bisa di BPPT, di LIPI, Pemda, Batan, Lapan, industri manufaktur seperti di Nike ya, atau Nike, Adidas, Krakatau Steel, dan juga Astra. Jadi banyak sekali ya, fisika ini juga banyak dibutuhkan di industri-industri manufaktur seperti ini ya. Jadi untuk fisika ini nggak harus nggak jadi guru fisika. Kalau guru fisika nanti jurusannya adalah pendidikan fisika gitu ya. Tapi dari fisika bukan tidak menutup kemungkinan menjadi guru, tapi nanti harus punya akta 4 ya.
lebih bagus difokusin dari sekarang rencananya mau jadi apa gitu ya. Kemudian kalau kamu sudah menetapkan pilihan ke program studi fisika jadi kayak robot ya, itu bisa pilih perguruan tinggi di Unsiah, di USU, di Unsri, di UI, di ITB, di Unpad, di Undip, di UGM, ITS, ada UNER, kemudian Unibrau, UNUT, dan Unhas. Nah, kira-kira mau pilih kampus yang mana nih, perguruan tinggi yang mana? Kalau kamu yang mau ngambil fisika, ya silakan dipilih. Ada Unsiah, USU, Unsri, UI, ITB, dan sebagainya. Selanjutnya ada jurusan geofisika. Nah, geofisika ini ada beberapa ilmu yang dipelajari ya, yaitu menekankan pemahaman pada pemahaman secara mendalam tentang kondisi fisik bumi. Jadi akan membahas bumi ya secara fisik gitu ya. Jadi nanti program studi ini banyak sekali pelajaran-pelajaran atau materi-materi kuliah yang akan dibutuhkan untuk mempelajari geofisika. Ya, kali ini juga saya tidak menampilkan kurikulum geofisika karena setiap perguruan tinggi punya hak untuk menyusun kurikulumnya ya. Jadi nanti ada persamaan mata kuliah yang dipelajari dan ada perbedaannya. Nah, kemudian kalau misalnya lulusan geofisika, kira-kira bisa kerja jadi apa gitu ya. Nah, geofisika bisa jadi peneliti di bidang geofisika, riset analisis di bidang geofisika, surveyor, dan dosen di perguruan tinggi. Ingat ya, untuk jadi dosen harus lulus S2 dulu. Kecuali memang yang diajar adalah diploma ya, mahasiswa diploma, baru bisa orang lulusan S1. Tapi tetap sekarang lebih banyak dibutuhkan yang S2 ya. Nah, itu dia contoh pekerjaan dari lulusan geofisika. Ada yang berminat? Kalau yang berminat dan sebutkan alasannya di bawah ini ya, di kolom komentar biar bisa sharing kenapa mau ngambil program studi geofisika. Nah, contoh tempat bekerja badan pemerintah, BPPT, BMG, LIPI, bisa di Aneka Tambang, Pemda, Industri Mineral dan Energi, di KPC, Freeport, PTBA, dan Caltex. Nah, kalau kamu punya contoh tempat bekerja yang lain, bisa tulis juga atau ketik juga di kolom komentar biar menambah wawasan sobat konseling yang lain ya, bisa menambah wawasan. Ada yang berminat untuk di geofisika kira-kira? Nah, itu contoh tempat bekerja. Nah, kalau juga sobat konseling ingin memilih program studi geofisika, nah di mana aja nih kampusnya? Nah, kita rekomendasikan di UGM dan ITB ya. Ayo yang mau ngambil geofisika, mau ngambil UGM atau ITB, silakan dipilih ya. Nah, silakan kalau sudah ada rencana, silakan ditulis di kertas. Jadi sudah siapkan kertas. Ini saya mengambil program studi ini aja, dan pilihan perguruan tingginya apa yang akan diambil. Ya, selanjutnya untuk prospek program studi perguruan tinggi, program studinya elektronika dan instrumentasi. Nah, ilmu yang dipelajari di elektronika dan instrumentasi ini menekankan pemahaman tentang magnet, listrik, termodinamika, dan gelombang ya. Nah, jadi program studi pada rumpun ilmu sains ini menekankan pemahaman tentang magnet, listrik, termodinamika, dan gelombang. Ya, biar lebih pahamnya pasti orang yang belajar fisika paham ya. Tapi nanti kalau di sini memang kamu berminat, kamu akan lebih banyak tahu apa saja yang dipelajari.
ya di sana. Ini secara umum saja apa yang dipelajari. Nah, untuk contoh pekerjaan pada program studi elektronika dan instrumentasi, itu contoh pekerjaannya peneliti, staf ahli produksi, analis komputer, dan dosen di perguruan tinggi. Nah, kalau ada yang berminat pada pekerjaan ini, nantinya bisa ambil jurusan atau program studi elektronika dan instrumentasi. Nah, sudah ada yang berminat di program studi ini? Ada yang suka, ada yang tidak ya. Biasa, setiap orang tuh punya pilihan masing-masing. Tapi ingat ya, kalau misalnya semua orang di jurusan yang sama, kira-kira dunia ini kayak gimana gitu ya. Jadi pilih sesuai dengan minat bakatnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Banyak pertimbangannya. Ada di video lain kita akan bahas bagaimana cara memilihnya ya. Nah, untuk elektronika dan instrumentasi itu bisa bekerja, contoh tempat bekerjanya ada di badan pemerintah seperti BPPT, LIPI, Pemda, Batan, Lapan, dan industri telkom atau manufaktur bisa di Telkom, Metrodata, Indosat, dan PT Inti. Ya, ini contoh tempat bekerja. Ya, bisa saja nanti di tempat-tempat kerja yang lain. Ini hanya contoh. Ada yang berminat kira-kira untuk program studi ini? Kalau ada pilihan contoh tempat bekerja, bisa tulis di komentar di bawahnya. Nah, pilihan perguruan tingginya adalah UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Nah, kuis ya. Universitas Gadjah Mada ini berlokasi di mana? Bagi yang tahu, silakan tulis di komentar di bawah ini ya. Lengkap dengan alamatnya. Ada alamatnya, alamat emailnya, nomor telepon, dan faxnya. Kira-kira apa gitu ya? Ada yang tahu? Nah, baik. Yang tahu silakan komentar sekarang juga ya. Oke. Bagi yang minat untuk elektronika dan instrumentasi, silakan ya. Selanjutnya ada kimia. Ada yang suka kimia di sini? Atau memang ada rencana mengambil program studi kimia? Nah, kimia ini mempelajari berbagai hal tentang sifat dan perubahan susunan zat ya. Nah, nanti akan lebih dalam lagi membahas tentang kimia. Tapi kalau misalnya pengen masuk kimia tapi takut nanti saya nggak ngerti kimianya, lebih susah, tenang ya. Untuk belajar kimia di kampus nanti akan belajar dari dasar-dasar kimia juga di tahun pertama atau di semester pertama nanti, jadi mengikuti. Nah, jadi silakan kalau yang memang benar berminat di kimia, silakan diambil program studi kimia, mempelajari berbagai hal tentang sifat dan perubahan suatu zat. Selanjutnya kita akan bahas contoh pekerjaan bagi lulusan program studi kimia. Bisa jadi peneliti, riset analis, dan dosen di perguruan tinggi. Ingat ya, jadi untuk jadi dosen kualifikasinya untuk mahasiswa mengajar S1 itu minimal S2 atau magister. Nah, kalau ada sobat konseling punya pengalaman dari orang tua atau teman atau dari tetangga atau keluarga lulusan kimia itu bisa jadi apa? Nah, bisa tulis juga di kolom komentar ya. Nah, untuk contoh tempat bekerjanya bisa di badan pemerintah, BPPT, di LIPI, di Pemda, di Batan, di Lapan. Dan untuk industri kimianya bisa di industri plastik, karet, nikel, atau Nike ya, Adidas ya. Jadi sebenarnya banyak sekali industri yang membutuhkan sarjana kimia ini sebenarnya ya. Ini hanya contoh saja.
Nah, sobat konseling, ada yang berminat untuk jurusan kimia ini? Ya, kalau berminat silakan dicoba cek, di cross check gitu ya. Perguruan tinggi apa saja yang bisa dipilih untuk program studi kimia. Bisa pilih Unsia, bisa pilih USU, UNRI, UNAN, UNSRI, UNILA, UI, UNPAD, UNS, UNDIP, UGM, ITS, UNIR, UNIBRAW, UNUT, UNHAS, dan ITB ya. Ini banyak sekali ya, kalau ditulis semua perguruan tinggi yang ada jurusan kimianya itu banyak sekali. Jadi ini dicantumkan beberapa saja, silakan pilih yang mana yang menjadi favorit sobat konseling dari kampus-kampus yang disarankan ya. Selanjutnya ada biologi, itu kalau bahasa Inggrisnya biology ya. Saya nggak bisa ngomong biologi, bisanya biology, hahaha ya. Ya, ilmu yang dipelajari di jurusan atau program studi biologi ini menekankan pada masalah-masalah binatang dan tumbuhan ya. Ini kan membahas makhluk hidup ya. Kalau di manusia itu kan masuknya ke kingdom animalia ya gitu ya. Tapi ada juga yang tidak setuju, tapi intinya biologi itu akan membahas tentang makhluk hidup ya. Apalagi karena saya juga pernah kuliah di program studi ini ya. Di sini ada yang juga berminat di biologi. Nah, untuk lulusan biologi sendiri kira-kira bisa kerja di mana aja? Kerja apa? Nah, sama ya, di sini bisa peneliti, riset analis, jadi dosen di perguruan tinggi. Ya. Bahkan bisa jadi tour guide ya, tour guide wisata alam juga bisa sebenarnya. Tapi tergantung lagi-lagi lowongan yang tersedia ya. Ini prospeknya saja, kira-kira contoh pekerjaan yang bisa. Tapi banyak kok yang lulusan biologi yang jadi peneliti, riset analis, juga jadi dosen juga ada ya. Dan bahkan juga ada di pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi ini yang benar-benar seharusnya tuh kerja di sini gitu ya. Bisa di bank, bisa gitu ya. Ada teman saya yang kerja di bank, lulusan biologi. Contoh tempat bekerja: bank pemerintah, badan pemerintah seperti BPPT, LIPI, Pemda, Batan, Lapan, dan bisa di industri makanan, di Nestle, Indofood, Nabisco, Bio Farma. Jadi banyak ya, bahkan industri itu juga banyak membutuhkan lulusan biologi. Oke. Masalahnya adalah keterbatasan informasi. Kita harus aktif, rajin mencari informasi kalau ingin cari lowongannya. Jadi jangan salahin kampusnya atau salahin sekolah kalau habis lulus ternyata nggak kerja. Tergantung keaktifan kita cari lowongannya, cari informasinya gitu ya. Makanya perluas jaringan dari sekarang selama di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, untuk pilihan perguruan tingginya ada Unsiah, ada USU, ada UNAN, ada UNSRI, ada UNILA, ada UI, ITB, UNPAD, UNSU, UNDIP, ada UNIR, ada UNIBRAW, ada UNUT, dan ada UNHAS ya. Nah, ini pilihan-pilihan kampus yang bisa dijadikan alternatif atau pilihan kalau kamu yang semangat nih sama biologi gitu ya. Nah, untuk farmasi ya, farmasi ini ada ilmu-ilmu yang dipelajari ya. Farmasi itu mempelajari bahan-bahan obat, pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyimpanan obat ya. Nah, buat sobat konseling yang berminat dengan obat-obatan, bisa memilih
program studi farmasi. Nah, siapa nih yang berminat farmasi? Buat yang berminat di farmasi boleh tulis juga ya di kolom komentar kenapa pilih farmasi. Siapa tahu nanti ada yang sharing-sharing, mau nanya-nanya gitu kan. Ya. Selanjutnya, contoh pekerjaan untuk program studi farmasi. Ada apa aja? Nah, untuk contoh pekerjaan farmasi ada peneliti, riset analisis, apoteker, staf ahli produksi, dosen di perguruan tinggi ya. Nah, ini contoh pekerjaan untuk lulusan farmasi ya. Kalau ada yang pengen apoteker, udah ambil aja farmasi, tapi ingat banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan sebelum memilih jurusannya atau memilih program studi. Bisa dicek di video yang lain. Saat ini kita fokus di prospek program studi dulu ya. Untuk contoh tempat bekerja bisa di badan pemerintah, di BPPT, LIPI, Pemda, Batan, Lapan, dan untuk industri farmasi seperti Kalbe Farma, Bio Farma, apotek, dan kos. Jadi nanti bisa bekerja di sini ya. Kalau sobat konseling punya contoh tempat bekerja lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cek pilihan perguruan tinggi buat sobat konseling yang mengambil program studi. Nah, ini contoh atau alternatif yang bisa kita pilih. Ada USU, ada UNAN, UU ITB, UNPAD, ada UDGM, ada UNIR, ada UNHAS. Ini harusnya UGM ya. UDGM apa ya? Saya juga lupa ini. Ya, jadi buat sobat konseling yang mau pilih program studi farmasi, ini adalah solusi buat pilihan kampusnya. Bisa di kampus lain bisa, tapi tidak semua kampus yang punya program studi yang sama. Selanjutnya astronomi, ini yang suka astronomi ya. Astronomi ini termasuk ke ilmu sains, dan ilmu yang dipelajari menyelidiki benda-benda dan isinya dalam jagat raya ya. Di jagat raya ini semuanya akan dibahas di astronomi, apakah bintang-bintang, matahari, planet-planet. Kita juga termasuk tinggal di planet ya. Nah, apakah berminat sobat konseling untuk program studi ini? Ada yang berminat? Ada yang berminat? Bikin di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis program pilihannya dan kenapa gitu ya. Mungkin ada pengalaman apa yang bikin kamu suka dengan astronomi. Nah, astronomi ini contoh pekerjaannya apa? Sama ya, bisa jadi peneliti, riset, analis, dosen di perguruan tinggi untuk bidang astronomi ya. Nah, itu tadi contoh pekerjaan peneliti, riset, analis, dosen perguruan tinggi. Dan untuk contoh tempat bekerjanya, di mana ya kira-kira? Nah, badan pemerintah seperti BPPT, ada LIPI, ada Pemda, ada Batan, dan juga bisa di Lapan ya. Nah, jadi ini kira-kira contoh tempat bekerja untuk
program studi astronomi. Oke, ada yang berminat? Yang tidak berminat boleh juga tulis di komentar ya, bisa share gitu ya. Selanjutnya, kalau memang mau pilih program studi astronomi, kira-kira kampus apa nih pilihannya? ITB ya. Jadi rekan-rekan atau sobat konseling yang mau ngambil jurusan astronomi bisa ambil di perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung ya, bukan Bogor. Kalau Bogor IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Kalau ini Institut Teknologi Bandung ya. Buat yang mau kuliah astronomi bisa ke Bandung, ke ITB untuk kuliah, tapi kalau lulus seleksi ya. Baik, selanjutnya ada program studi geografi. Ada yang suka geografi atau belum paham dengan geografi? Nah, geografi ini mempelajari tentang aneka peristiwa, terutama yang menyangkut populasi dan tingkah laku kekayaan bumi. Nah, buat kamu yang sekolah, buat yang sekolah ya, sobat konseling yang sekolah, itu pasti belajar geografi. Tapi ada juga yang nggak belajar geografi kira-kira saat ini ya. Kalau saya dulu belajar geografi ya. Nah, pasti sudah tahu dong apa yang akan dipelajari untuk geografi. Namun nanti ketika ambil kuliah di geografi ini akan dibahas lebih mendalam lagi, lebih luas lagi, lebih mendetail lagi. Semakin tinggi serata jenjang pendidikannya tentu semakin luas atau semakin dalam ilmu yang akan dipelajari tentang yang kita geluti. Kemudian contoh pekerjaan untuk lulusan geografi ini atau sarjana geografi bisa jadi peneliti, riset analis, bisa konsultan, dan juga bisa jadi dosen di perguruan tinggi. Ya, untuk dosen sekarang kualifikasinya S2 ya. Baik sobat konseling, sebenarnya juga banyak sih contoh pekerjaan untuk jurusan geografi ini. Yang mau share boleh dibantu di bawah ya, kira-kira contoh pekerjaannya apa saja, dan contoh tempat bekerja itu bisa di badan pemerintah, di BPPT, LIPI, di Pemda, di Batan, dan di Lapan. Baik sobat konseling, apa punya pengalaman untuk program studi ini untuk geografi? Atau ada mau sharing gimana pelajaran geografi di sekolah? Atau mungkin ada di sini yang menonton video ini mahasiswa geografi, mungkin jadi bisa sharing pengalamannya juga. Nah, untuk geografi ada UI dan UGM. Ya, memang di kampus lain juga ada, tapi kali ini ada dua pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk geografi ya. Baik sobat konseling, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan share ke semua media sosialnya. Kalau misalnya tidak bermanfaat, silakan sampaikan kritik, saran, dan pendapatnya di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu, saya Ahmad Badarudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.